Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Silakan 4. Baik, silakan dibuka surat Al-Maun ayat 4. Sebentar. Kemarin kita kan sudah selesai bab syiddah, tawasud dan rokhwah. Nah, inti dari belajar syiddah, tawasud, rokhwah itu apa di Quran? Ngapain? Ngalir ketika apa? Dan? Nah, jadi kalau antum baca Quran, tadinya kan antum lihat harokat doang tuh. Sekarang lihat yang sukun dan tasdid. Wah, lengkap dah. Yang berharokat udah, yang sukun dan tasdidnya juga udah. Jadi antum fokusnya tambah tuh. Jadi itmamul harokat, terus tawasud, rokhwah. Jadi dilihatin sekalian ngalirnya. Yang tadinya cuma nyengir manyun biasa, sekarang plus ada ngalir-ngalirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum ini. Yang sukun-sukun, berarti ngalir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kayak gitu. Jelas tuh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, nggak enak kayak gini. Tapi itmam harokatnya benar kan? Rapi. Tapi nggak enak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh, bacaan jadi lembut bacaannya. Ya, sifatul huruf itu penghias bacaan. Kan udah dibilang antum tuh jangan main nada dulu. Kayak rumah itu jangan dihias dulu, orang udah mau rubuh jangan dihias, direnov ulang, ya kan? Ya itu dia, diperbaiki dari itmam dan makhrajnya. Udah rapi nih, tapi bentukannya masih kaku, nggak ada wallpaper, nggak ada perabotan, kosongan gitu aja. Nah, dihias tuh baru pas, sudahan. Sama kayak di makhraj juga kayak gitu, di tasin. Direnov dulu mulutnya kan, dirapiin kesalahan-kesalahannya gitu kan. Udah rapi semuanya, dihias pakai sifatul huruf, udah selesai. Ini enggak, orang belajar tasin, belajar ngaji ya, tasin. Langsung apa? Belajar nada. Ini salah lah, orang belum bisa ngaji udah belajar nada. Kasihan yang nadanya kurang. Gitu kan? Atau suaranya kurang lah. Suara sama nada tuh beda nggak sih? Suara sama nada beda. Tipikal suara kan beda tapi kalau nada bisa sama. Nada mah bisa sama, tapi tipikal suara beda-beda. Baik ya, kayak gitu. Untuk belajar itu, nanti setelah itu tuntas, yang berharokat udah, yang sukun-sukun dan tasdid udah bisa ngalir, baru habis itu antum mikirin apa? Tebal, tipis. Jadi yang dilihat bukan lagi harokat atau tanda bacanya, yang dilihat baru huruf tebal dan huruf tipis, baru turun ke bawah. Jadi atas dulu, harokat dulu, baru huruf diperbaiki, yaitu tebal tipis itu. Jelas ya? Untuk tipis mah antum nyengir aja udah cukup. Nah, paling yang bermasalah ini tebal. Untungnya tebal tuh sedikit. Nah, berarti karena dia sedikit, antum harus jeli tuh. Caranya ya kemarin di mapping dulu, dilihat dulu mana yang huruf tebal. Contoh kayak a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, ini dia 1, ro nih 2. Nah, gimana caranya? Diangkat suaranya. Yang selainnya kan rendah semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh kayak gitu. Yang tadinya kalau belum belajar bacanya cuman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh kayak gitu. Nanti kalau udah belajar tebal tipis, tuh sama ro-nya tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu. Waladdallin, do ini tipis. Waladdallin, ini tebal kayak gitu. Jelas ya? Ar-Rahmanir Rahim, tebal habis nih. Tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh kayak gitu. Itu namanya tebal
tipis. Jadi mapping dulu. Oh, ini huruf tebal nih. Ro. Ini ro. Gitu. Bukan arro. Ini ro. Nah, ini tipis. Jelas loh. Nah, yang giat belajarnya. Jelas nih, murojaah, latihan sampai Desember aja cukup, nggak lama-lama kok, nggak sampai setahun. Setahun mah kelamaan tahsin ya. Antum kira mungkin dulu tahsin 5 tahun itu kayaknya normal ya, 3 tahun gitu, normal? Nggak normal itu ya, tahsin 3 tahun dengan normal itu. Kebanyakan materi ya, pas disuruh baca nggak kepake semua itu materinya. Ya jujur aja tuh, banyak teori pas baca kepake nggak itu? Nggak kepikiran kan? Yang baca-baca aja udah. Gitu. Itu mau 10 tahun belajar kayak gitu nggak ada hasilnya tuh. Soalnya Anda pernah di 2 posisi tuh. Yang pertama posisi full teori minim praktek itu waktu di Mondok, di Binbas itu. Jadi senang tajwid itu kan. Nilai bagus-bagus semua, 100, 100, 90, 99 kayak gitu kan. Tapi pas baca bawaan aja, bawaan lahir aja bacanya. Udah, satu pun nggak ada yang kepikiran mana idgham, mana ikhfa tuh nggak tahu yang mana. Tapi nilai teori bagus-bagus. Pas baca nggak tahu yang mana idgham biguna tuh nggak tahu yang mana. Nggak tahu, kan teori aja. Pas praktek bingung. Nah, di Mahat Syekh kebalikannya, full praktek, nol teori. Nah, setelah merasakan keduanya, mana yang lebih bagus ya jelas lah full praktek. Setelah itu baru teori. Nah, apa kelebihannya kalau antum full praktek itu nol teorinya? Jadi ketika antum pas baca teori itu langsung masuk di kepala itu. Langsung masuk. Oh, ini namanya idgham itu. Oh, ini namanya ikhfa itu. Langsung masuk. Tapi kalau teori pas lihat Quran, yang mana ya? Idgham biguna tuh yang mana ya? Lihat lagi teorinya, lihat lagi. Kayak gitu. Bedanya situ. Tapi kalau antum udah kebanyakan praktek pas lihat teori, oh ini namanya idgham ya. Oh ini kayak gitu. Itu analogi mudahnya. Kayak misalkan antum lewat jalan depan Al-Falah ini kan. Tapi nama jalannya tahu nggak antum? Nggak tahu. Sama kayak gitu. Antum sering prakteknya cuman nggak tahu nama jalannya. Pas di Kestra, tolong antarin itu ya barang nih depan Masjid Al-Falah tuh jalan itu. Oh, saya sering lewat situ tuh. Nah, kayak gitu. Coba antum disuruh nganter barang depan Al-Falah. Al-Falah mana gitu. Jalan ini di mana? Nggak tahu sih. Kayak gitu. Jadi anak udah ngerasain dua-duanya full praktek sama full teori ya. Bagusan full praktek. Kalau buat pribadi, kalau buat ngajar harus ada teori. Jadi teori itu cuman bisa dibilang biar bisa ngomong aja. Biar nggak kayak di awal kan. Ini kok bisa kayak gini bacanya? Anda juga nggak tahu. Antum ikutin aja lah pokoknya. Kan nggak ada yang terima kayak gitu. Baik ya. Murojaah tuh. Kita baca surat Al-Maun ayat 4. Nah, silakan antum lihat dulu itu mulutnya ngapain aja. Fawailul lil musallin itu. Dilihat dulu mulutnya. Nyengir, maju, nyengir, manyun, nyengir ya, lam tasdid tuh. Manyun. So, lam tasdid, li, nyengir. Nun, sifatnya apa nun? Sifatnya syiddah, tawasud, rokhawah. Tawasud. Jadi kalau misalnya antum ditanya sifat, nun sifatnya apa? Wah banyak Ustadz, apa aja? Antum mau nanya yang mana? Ustadznya yang lagi nggak jelas. Ustadznya nanya sifatnya apa? Ya banyak kan. Ada jahar, ada tawasud, ada istifal, ada invita, ada guna yang mana? Yang mana bilang? Tanya balik gitu. Baik. Udah clear ya. Nah, sekarang coba antum langsung baca. A'udzubillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailun lil musallin. Bagus, berikut ya. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم فويل للمصلين. Ya, bagus. Pak Afif mana Pak Iraf? Oh, juga. Oh iya, dia ngizin yang kemarin ya. Berikutnya. Apanya? Enggak, langsung aja fawailun. Fawail. فويل للمصلين. Ulangin. Ah. فويل للمصلين. Fawailul lil musallin. فويل للمصلين. Ya, Abing. فويل للمصلين. Manyun biasa. Muso. Muso. Fawa. Fawa. فويل للمصلين. Ah, gitu. Yang ngir habis itu maju. Fawa. Ya, belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين. Ya, samping. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين. Langsung nyengir. Musol. فويل للمصلين. Garis bawah situ. Berikutnya. فويل Berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين. Baik. Ayat berikutnya. Antum siap-siap itu ya, alladzina hum. Siap-siap itu. Baca. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nah, perhatikan di an sholatihim saun itu an. Itu dibacanya gunahnya tebal atau tipis tuh? Kok bisa tipis? Kenapa? An sholatihim, an. Kenapa gunahnya tipis? Ah, salah, nggak nunnya nggak dilihat. Yang dilihat tuh setelahnya nun. Iya, iya tebal. Bacanya. Ikhfa itu kan, anda merasa udah anda kasih tahu kayaknya faidah, ya kaidah ikhfa udah belum? Udah kan? Bersiap tebal tipis itu tergantung huruf yang ada di setelah nun sukun atau tanwin. Kalau setelahnya tebal, antum bacanya tebal, auso gitu. Ulangin sekali lagi. الذين هم عن Biasalah. Jari nyengir kebiasa. Auso, auso. Gunanya udah biasa dia. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Tandain di situ ikhfa. Antum dari Ustaz Saiful loh. Dari baru langsung. Yang sebelumnya tasin di mana? Agung. Di mana itu? Albina. Lah, ngajarnya di mana? Daerah mana? Cikarang. Antum dari mana tinggalnya? Cikarang mana? Geraha. Oh, Cives. Jauh banget, Pak. Sekarang masih di Cives. Oh, ini antum dari Cives ini. Masya Allah. Oh, dulu ke Albina berarti belajar ya? Masya Allah. Sekarang udah enggak? Udah lama. Tandain tuh di an sholat ini berikutnya.
الذين هم عن صلاتهم ساهون Nah, bagus. Berikutnya. الذين هم عن Ah, tadi kan tebal tuh. Nyengir kebiasa. الذين هم عن صلاتهم Gunahnya tebal apa tipis tuh? Gunahnya. Nah, kasih dia tebal. Alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم عن صلاتهم ساهون Ya, kayak gitu. Tandain tuh, garis bawahin, samping baca. الذين هم عن صلاتهم ساهون Ya, belakang. Bagus. الذين هم عن Telat. Alladzina hum الذين هم عن صلاتهم ساهون Ya, bagus. Samping. الذين هم عن صلاتهم ساهون Depan. الذين هم عن صلاتهم ساهون Ulangin. الذين هم عن صلاتهم ساهون Samping. Panjangin dulu ya. Sahun. Mat arid lis sukun tuh 4 haroh. Tandain di situ. Berikutnya. الذين هم عن صلاتهم ساهون Kepanjangan nunnya tuh. الذين هم عن صلاتهم ساهون Up. Nah. Teman antum mana? Teman antum? Yang satu lagi tuh. Enggak, yang satu lagi. Yang malam. Bukan teman antum ya? Yang malam. Jaket. Apa Andri ya? Tapi rumah antum dekat nggak? Cives ya? Yang satu lagi dari mana tuh? dia itu Pakis Iya, Pakis ya. Hah? Pakis ya? dia dekrok Oh, yang Rengas Dengklok itu. Ya. Antum kenal ya? Yang pakai jaket hitam biasanya. Di mana itu? oh itu mah Pak Sukio Iya, Pak Sukiyo. Oh, lagi sakit ya? Oh, dekat rumah antum lah? Oh, kemarin pulang kampung. Di Barusah sama Cives tuh jauh, dekat ya? Mau ke apa tuh? Jonggol ya? Jonggol? Mau ke Jonggol ya? Lewat ke Bandung bisa kan situ ya? Lewat situ ya? Bisa ya? Cuman kan hutan-hutannya. Pernah sekali lewat situ. Baik, berikutnya baca. Raka. Nah, baca berikutnya. Antum mendingan tasin kayak gini atau satu surat store gitu? Hah? Kayak gini. Ya kayak gini tuh kayak kita dulu sebenarnya. Waktu di Matafid juga tasinnya kayak gini. Cuman satu orang tuh 3 ayat. Satu orang. 3 ayat. Cuman antum kalau 3 ayat kayaknya mikirnya mungkin masih belibet ya mikirnya. Sebulan lagi insya Allah udah bisa itu. Ya, berikutnya baca. Dilihatin dulu. الذين هم يراءون Antum ngajar di sekolahan itu juga?
Oh enggak ngajar. Berikutnya. الذين هم يراءون Ayo bagus berikutnya. الذين هم Yuro. يراءون Manyun ke? Gimana manyun? Biasa. Bedain tuh. Royu. Balikin aja coba. royu Nah itu rasanya kayak gitu. الذين هم الذين هم يراءون Manyun biasa. الذين هم يراءون Tandain di euro itu. Berikutnya. Pak, sebentar. Antum kok susah kenapa mulutnya? Dilatih nggak sering? Antum langsung, coba antum kasih tahu gimana metode antum kalau tahsin sendiri itu. Coba antum buka Quran nih, lihat apa yang antum lakuin pertama kali, Ingin terus lihat harokatnya, Ustaz. terus langsung baca maksudnya. Langsung baca, Disambung, disambung, benar. disambung. Contohnya gimana tuh contohnya? Baca lanjut terus gitu, Ustaz. Iya, ini salah nih latihannya nih. Aduh, itu udah dibilang gini. Awas, latihan tuh nggak bikin antum jadi benar kalau salah latihan. Dicatat nih. Aduh. Yang pertama diapain dulu? Mapping, dicek dulu satu-satu. Ini mulutnya nyengir, ini biasa, ini nyengir, ini manyun, ini nyengir, kayak gitu. Nggak usah dibaca, antum kayak gitu aja. Oh ini nyengir, ini. Kayak gitu aja diliatin tuh, kayak teman-teman kayak tadi tuh. Nah kenapa antum belibet mulutnya? Karena nggak ada perintah langsung dari atas di sini. Ini bingung, antum kalau disuruh manyun, nyengir, manyun, ngelek dulu gitu. Ah baru nangkep. Ya karena nggak ada memorinya. Nah itu cara yang pertama itu buat ngasih memori dulu biar ada perintah jelas. Makanya antum kalau disuruh langsung nyengir, bisa nggak? Bisa kan? Biasa. Manyun bisa. Kenapa pasti sambung nggak bisa? Berarti ada yang aneh tuh di situ. Karena kalau perintah langsung nyengir kan jelas perintahnya nyengir. Nah kalau pas baca perintahnya ada nggak? Nggak ada perintahnya. Jadi antum kasih dulu. Nah yang kedua setelah di mapping tadi, yang kedua itu dibaca per harokat. Berarti itu diputus-putus tuh. A, ro, ai, tal, la, zi. Nah ini tuh pasti putus-putus ini tuh nggak sembarangan diputus doang ya, sambil dilihat tuh bentukan nyengir manyunnya pakai cermin. Sudah diputus kayak gitu, udah totalitas, udah yakin juga rapi. Yang ketiga baru disambung. Jadi disambung tuh terakhir. Nah ini metode Ana awal kalian atasin di Mahat Syabul Karim tuh pakai ini. Kalau mau kualitasnya bagus kayak gitu ya startnya dari kayak gitu dulu, di mapping dulu. Jelas nih. Ya sama aja kayak antum belajar banyak teori tajwid pas baca nggak kepake itu kasusnya sama, memorinya nggak ada. Tapi kalau ditanya hukum sukun dan tanwin perintahnya jelas. Don sukun izhar hukumnya apa? Rumusnya jelas tuh. Sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, nh, goin ho, mudah. Pas baca izhar yang mana ya? Bingung pas baca. Karena memorinya nggak ada kalau pas baca itu. Nah, gimana cara munculin ya? Mapping dulu. Oh, ini izhar nih, ini 2 harokat nih. Ini mat, arit sukun, ini 4 harokat. Biasain tuh kayak gitu. Ana juga kalau ngafalin Quran itu nggak langsung baca, kalau antum tahu itu. Makanya kita itu difasilitasi MP3 itu supaya dengar dulu baru baca. Jadi ngasih memori dulu. Makanya kan kalau antum ditalkin dulu lebih mudah daripada baca sendiri, yaitu karena antum dikasih transfer memori namanya.
Triknya kayak gitu ngaji tuh. Udah jangan pakai cara sendiri lagi. Kalau udah dikasih tahu ada lagi yang pakai cara sendiri. Jelas nih, diingat caranya. Yang pertama apa? Di mapping dulu biar kasih memori dulu dia. Yang kedua diputus per harokat. Nah, ini baru totalitas dan pakai cermin. Diputus bener-bener nih. A, au, zu. Nah, kayak gitu tuh bacanya. Yang ketiga baru di sam. Tiap ayat kayak gitu ya berarti? Iya, jelas lah kayak gitu tiap ayat. Semua ayat itu butuh disempurnakan tuh. Tekniknya kayak gitu sampai Desember. Terserah itu, setelah itu terserah antum mau pakai itu kayak mau enggak kayak. Biasanya udah terbiasa biasanya. Jadi memorinya udah nempel gitu. Makanya antum kalau ngimamin kalau masih memorinya belum nempel ya pasti mikirin itmamul harokat tuh bahaya itu. Lagi ngimamin mikirin itmamul harokat ya bahaya lah. Nah, ini nyengir ini oh, bahaya tuh kayak gitu. Komplain kan tuh. Banyak yang lupa. Karena hafalan tuh juga nggak boleh campur-campur dengan pikiran yang lain loh. Nah, antum sering lihat nggak kasus-kasus para masyayikh itu kalau dia lupa itu balikinnya susah. Kan beberapa masyayikh itu kalau mulutnya keselipet atau lupa gitu kan, dia mau dikasih tahu dia susah baliknya kadang. Itu banyak kasus-kasus kayak gitu. Itu kenapa? Karena memorinya udah tertanam nih. Sekalinya ada ngelek dikit, dia mau balik lagi susah. Karena mulutnya itu udah jalan sendiri. Kayak Imam Harokat udah jalan sendiri dia. Nah, para manusia itu kan hafalnya kuat-kuat semua tuh. Kuat-kuat tuh bukan berarti nggak lupa, pasti ada lupanya. Nah, kuat di sini maksudnya mulutnya itu udah otomatis jalan sendiri. Ini tuh jarang dipakai karena perintahnya udah jalan terus tuh. Jadi mulutnya jalan. Jadi ya dia gini aja tenang mulutnya baca, lupa. Keselipet mungkin apa kan? Pas mau balik lagi susah tadi sampai mana ya? Pernah gitu kan? Udah hafal banget gitu kan? Terus tiba-tiba keselipet mulutnya. Jadi sampai mana ya? Nah, kayak gitu. Itu karena saking udah hafalnya terus mulut kerja sendiri, sekalinya jatuh bingung naiknya dari mana tuh. Dikasih tahu rame-rame juga tambah bingung. Apaan sih nih? Tadi yang mana ya? Lupa gitu. Karena si mulutnya udah jalan sendiri tuh. Kayak antum baca Al-Fatihah aja sekalinya kelipet tuh, lupa pas itu. Karena nggak kepikiran mulutnya udah main sendiri. Jadi penting tuh memori dulu. Jelas ya, kasih dulu memori. Makanya kalau antum langsung ngafalin Quran itu susah. Udah nyobain belum? Langsung ngafalin gitu. Susah banget. Gitu. Tapi kalau antum dengerin dulu diem gitu. Oh, ya, ini cara baca gini. Makanya anak-anak kecil itu mereka tuh cepat kan nirunya. Kenapa itu? Karena mereka menggunakan pendengaran. Cepat mereka. Baca bisa nggak? Nggak bisa. Tulis apalagi? Niru cepet. Gunain metode anak-anak itu. Jelas itu ya. Nah, berikutnya baca. Belakang. Samping. Berikutnya. 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 Manyun biasa. Nah, kayak gitu. Berikutnya. 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 Ya, nunnya tipis. Ya, bagus. Berikutnya.
Nah, bagus. Belakang. Yamna'una al-ma'un. Bagus, samping. Yamna'una al-ma'un. Nah, depan. Yamna'una al-ma'un. Samping. Yamna'una al-ma'un. Bagus berikutnya. Ya, bagus. Nanti kita surat apa? Al-Quraish. Silakan dibuka bukunya, kita masuk ke bab berikutnya. Isti'la. Lawannya apa? Istifal. Nah, sebelum ke situ kita latihan dulu itu syiddah, tawasud, rokhwah nih. Kan ada teman-teman yang belum masuk nih kemarin. Ya, antum ya? Siapa lagi yang belum masuk kemarin? Antum dong. Nah, jadi kesimpulan daripada syiddah, tawasud, rokhwah itu adalah kan sering tuh orang belajar tapi nggak tahu cara makainya. Nah, gimana pas di Quran kita harus ngapain nih setelah belajar syiddah, tawasud, rokhwah? Setelah belajar tawasud, rokhwah di Quran itu antum cari yang sukun-sukun atau tasdid. Diapain? Dialirkan, belajar ngalir itu. Jelas ya? Sampai ini jelas? Udah gitu aja. Nah, sekarang antum lihat itu surat Alam Nashrah Laka, surat Asy-Syarh itu. Nah, mana aja yang sukun? Alam, mim. Terus shin. Mim itu sifatnya apa? Mim. Nah, ini atau tawasud. Shin. Udah kegambar ya, ngalir tuh. Ha. Rokhwah. Dal. Syiddah. Kaf. Syiddah. Nah, berarti itu nggak ngalir ya. Baik, pada bacaan mengikutin. Nah, sin itu ya. Bismillah, coba lihat. Bismillah, sin. Terus apa lagi? Millahir. Ngalir. Roh, ha, sukun tuh. Him, mim, sukun. Bismillahirrahman. Tuh kayak gitu hanya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak gitu, ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Itu kalau nggak pakai qalqalah. Ya kan? Kalau nggak pakai qalqalah kan kita belum belajar qalqalah, berarti anggaplah belum tahu. Alam nashrah laka sadrak. Baca. Alam nashrah laka sadrak. Nah, si kaf itu dia syiddah, tapi solusinya adalah hamas. Berikutnya wawadokna angka wizrok. Tuh ada ain sukun, ada nun sukun. Nah, ini nun sukun gimana nih? Dia ada bainiyah, ada ifa hakiki. Bainiyah 2, ifa hakiki 4. Mana tuh yang dipakai? Padahal kan sama-sama nun sukun. Nah, perhatikan. Bainiyah, nun sukun yang ada pada bainiyah ini adalah nun sukun asli. Atau nun sukun yang dibaca jelas. Nah, hukum apa yang dibaca jelas? Izhar. Berarti di ikhfa dia nggak berlaku. Dia berlakunya nanti di izhar. Ya kan? Antum kalau latihan tawasud gimana? Al, an, a, am, ar. Gitu kan latihannya. Nah, itu nunnya jelas nggak sama mimnya? Jelas. Nah, hukum apa yang dibaca jelas? Izhar. Nah, berarti izhar itu nanti baru kepake tuh bainiyah. Di sini tetap 4 harokat. Wizrok, zanya apa? Rokhwah. Wa wada'na 'anka wizrak. Baca. Nah, ain tuh. Wa wada'na kayak gitu. Bukan wa wada'na tuh. Terus ya. Wa rafa'na laka dzikrak.
rok, jangan. Wa rafa'na laka zikrok, zikrok. Baca. Wa. Oh iya belum ya. Alladzi anqadha zoh. Nah, di hanya itu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Baca. Anqadha dhahrak gitu ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Sin tuh dia ngalir plus nyengir. Yusra. Anda masih ingat itu di Quran Anda itu tandanya kayak gini nih. Panah ke sini, panah ke sini. Apa maksudnya? Manyun, nyengir maksudnya. Itu orang tulis kayak gitu, bolak-balik. Yusra gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Baca. Nah, jadi anak dulu itu salah di situ, nggak balik tuh. Usri yusra kayak gitu bacanya, jelas tuh. Fa idza faraghta fansab. Fansoba tuh tebal tipis. Fansoba. Fan. Gunanya. Tebal bacanya jangan fan. Wa ila rabbika farghab. Baca. Wa ila rabbika farghab. Baik, itu ya bentukannya kayak gitu. Jadi antum ntar fokus ke yang sukun-sukun, dialirkan. Farokta, jangan lagi farokta bacanya. Berikutnya kita masuk ke bab isti'la, lawannya istifal. Pembagian huruf hijaiyah berdasarkan terangkat atau terhamparnya pangkal lidah. Jelas tuh? Jelas? Terangkat atau terhamparnya apa? Pangkal lidah. Tapi kita lihat tuh pengertiannya. Isti'la hurufnya apa? Khusso, dohtin, kil. Khusso, dohtin, kil. Syiddah hurufnya apa? Syiddah. Ajidu, kotin baka, tawasud. Lin Umar, hamas. Bahasahu syasun sakat, isti'la. Khusso, dohtin, kil. Jelas ya? Hafalin tuh. Ya sebelum banyak hafalin. Ini belum hukum roh ya, belum. Apanya? Selain itu kesulutnya. Maksudnya gimana? Ini potong-potongan. Hamas doang. Saja. Soalnya hamas tuh bermasalah tuh. Pasau, sasun, sakat. Kalau ini nggak ada yang serupa, jarang. Baik ya. Istilah artinya adalah naiknya suara ke langit-langit atas. Loh, tadi kan bukan suara tulisnya. Apa? Terangkatnya pangkal lidah harusnya. Naiknya pangkal lidah ke langit-langit atas. Harusnya kan kayak gitu. Ini kenapa ditulis jadi naiknya suara? Jadi beda tuh judul sama pengertian jadi beda jadinya. Nah, ini ada nggak jawabannya? Ada. Karena pernah nanya, ini judulnya terangkatnya pangkal lidah, harusnya secara istilah adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Tapi kenapa kok Ustadz Fadoli nulisnya naiknya suara? Jadi
para ulama itu sepakat kalau huruf-huruf isti'la itu memiliki tafkhim, atau cara bacanya apa? Tafkhim. Jadi udah satu kesatuan tuh secara teori. Jadi kalau misalkan antum bilang so, ya antum udah tebal secara teorinya kayak gitu. Karena istilah sama tafhim ini sudah berkaitan secara teori loh ya. Bener nggak? Secara teori, secara praktek masih disalahin nggak? Masih. Secara teori, antum bilang short itu, ya antum udah tebal pokoknya. Mau antum bilang so, nggak ngaruh. Secara teori, antum bilang so itu sudah tebal. Tapi beda secara praktek. Harus so. Makanya kan guru-guru sekarang kalau setoran banyak yang disalahin masalah tebal tipis. Ada nggak yang nyalahin istilah istifal? Nggak ada. Tebal tipis. Jadi istilah sama tafhim itu sudah satu kesatuan. Huruf-huruf istilah pasti dibaca tafhim. Nah, tafhim itu artinya itu naiknya suara tuh. Tapi nggak apa-apa kalau antum ganti terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas itu juga boleh sebenarnya, nggak masalah. Adapun istifal, terhamparnya pangkal lidah, atau di situ ditulisnya apa? Tidak naiknya suara ke langit-langit atas. Baik, sudah. Penjelasannya antum lihat itu. Ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la khussodok tinkiz, maka suara naik ke langit-langit atas, atau boleh diganti, maka terangkatnya pangkal lidah. Karena kan babnya isti'la, bukan tafhim. Kalau tafhim itu artinya itu naiknya suara. Kalau istilah artinya apa? Terangkatnya pangkal lidah. Aslinya itu harusnya. Yang kedua, sebaliknya, ketika mengucapkan huruf istifal, maka suara atau pangkal lidah terhampar, ya kan, tidak naik ke langit-langit atas. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, kayak gitu lihat tuh. Huruf kaf dan kof, antum lihat itu ya di situ ya. Loh, kok sama-sama naik pangkal lidahnya? Iya enggak? Sama-sama naik. Bingung antum? Kenapa huruf kaf naik ke pangkal lidahnya? Kenapa dia nggak jadi huruf tebal? Karena suaranya nggak ke langit-langit. Ya benar juga sih. Benar itu. Tapi kan dia naik pangkal lidahnya. Terangkat pangkal lidah itu syarat menjadi huruf istilah. Nah, si kaf ini sudah memenuhi syarat menjadi istilah, tapi kenapa dia nggak jadi istilah selain jawaban tadi? Kenapa? Ayo. Bukan. Kenapa huruf kaf nggak jadi huruf tebal padahal pangkal lidahnya naik? Antum bahaya nih kalau punya murid pertanyaan kayak gitu. Ustaz, katanya istilah pangkal lidah naik, kaf naik pangkal lidahnya kok nggak jadi istilah dia? Apa jawabnya? Oh ya udah masukin aja ke istilah ya. Baik, berikut penjelasannya. Syarat menjadi huruf istilah itu yang pertama, pangkal lidahnya terangkat. Yang kedua, tengah lidahnya turun. Yang ketiga, ujung lidahnya naik. Nah, itu syarat menjadi huruf tebal. Pangkal lidah naik, tengah lidah turun, ujung lidah naik. Nah, kita coba huruf kaf. Kita tes dia. Pangkal lidahnya naik nggak? Naik. Tes pertama lulus. Tes yang kedua, tengah lidah turun, kaf. Turun nggak tengah lidahnya? Enggak, ya udah batal deh jadi huruf tebal. Itu syarat menjadi huruf tebal. Pangkal lidah naik, tengah lidah turun, ujung lidah naik. Sebentar ya. Nah, itu bisa antum lihat di semua makhorijul huruf. Coba antum lihat bab makhorijul huruf yang huruf-huruf tebal. Sama nggak gambarnya? Sama nggak? Sama. Ingat ya, ini masih teori. Tujuan antum ngapain di Quran gitu kan?
Ntar tuh dijawab. Ini teori dulu. Baik, berikutnya. Nah itu tadi kan bentukan huruf-huruf isti'la. Bentukannya kayak gitu semua bentukannya. Berikutnya faedah yang pertama di halaman berikutnya. Huruf-huruf isti'la khusus doktrin kit semuanya selalu dibaca tafkhim. Ingat, berarti huruf istilah itu hanya teori aja. Cara baca hurufnya pakai tafkhim. Makanya antum itu kalau dikoreksi sama ustaz-ustaz, antum shotnya kurang tebal tuh. Nggak ada tuh. Antum shotnya kurang istilah. Ada nggak? Nggak ada. Jelas sampai sini. Istilah istifal tuh hanya teori aja. Tapi orang banyak fokusnya malah ke situ. Ustadz gimana cara nebelin huruf shot? Malah kebalik. Antum naikin aja pangkal lidahnya. Udah jelas pangkal lidahnya teori isti'la. Caranya gimana cara nebalinnya? Berarti fokusnya ke suaranya, bukan ke pangkal lidahnya. Itulah sampai selama ini nggak ada jawabannya cara menaikkan pangkal lidah itu. Ya karena salah ngajarinnya. Masuk teman-teman kita semua di Matafid kayak gitu. Ntar gimana cara naikin pangkal lidah ya? Antum latihan sendiri aja, ntar dia naik sendiri. Hampir semuanya kayak gitu. Itu tuh teori. Prakteknya enggak pakai tafhim. Ini kan udah dilihat nih. Makanya di sini tulis huruf-huruf istilah semuanya selalu dibaca istilah. Kan enggak kayak gitu. Tapi dibaca apa? Nah, berarti si istilah itu teorinya, tafhim itu prakteknya. Kalau antum mau istilah, ya tafhim kuncinya. Jangan malah fokus ke menaikkan pangkal lidah yang enggak kepikiran, susah. Jadi kalau antum mau naik nggak pangkal lidahnya? Caranya naikin suara. So, tuh. Terus ya. So, ini kan biasa, naikin. So. Nah, otomatis kayak gini nih, ngek ke belakangnya. Naik sendiri. Jelas itu. Nah, itu jawabannya. Selalu dibaca tafhim itu berarti mau fathah, mau kasroh, mau doma, mau sukun. Loh, kasroh kan nyengir kan tipis. Oh, enggak, belum tentu. Tipis tuh belum tentu, nyengir tuh belum tentu tipis. Karena huruf tebal yang kasroh juga nyengir. Nyengir tuh bukan masalah tebal tipis, nyengir tuh identitas harokat. Nyengir, manyun, biasa itu tebal tipis bukan? Bukan, itu identitas harokat aja. Adapun tebal tipis ini di hurufnya. So, soi, su. Nah, depannya kan sama semua tuh. Tebal semua. Nah, itu maksudnya di situ. Sebelum ada harokat. Semua posisinya harus tebal semua. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau ada yang nanya, ada istilah, ada tafhim ini bedanya apa sih? Gitu kan. Istilah dibaca tafhim ini maksudnya gimana? Nah, jadi kalau antum ditanya, apa sifatnya huruf shot? Jawabnya apa? Istilah. Salah, antum mau jawab tafhim. Sifatnya tafhim, salah. Kalau ditanya shot, gimana cara bacanya? Nah, jadi istilah itu nama sifatnya, cara bacanya tafhim. Jelas ya? Istilah ini cuma teori aja, nggak ada ngapa-ngapain di sini. Nggak. Prakteknya nanti di tafhim tarik. Makanya di sini Ustaz Fadil nulis semuanya dibaca tafhim. Harusnya kan semuanya dibaca istilah harusnya. Tapi enggak. Berarti istilah ini hanya teori aja. Prakteknya enggak ada. Cuman pengetahuan aja ini istilah istifal. Prakteknya nanti di tafhim tarik. Seperti itu, jelas ya. Nah, cuman kan kata beliau istilah itu sudah satu paket dengan tafhim. Nah, berarti antum sekalian langsung belajar apa? Tafhim. Nah, tafhim itu apa sih? Padahal babnya nanti tuh terakhir tuh, sebelum daftar pustaka tuh babnya. Cuman antum mana kayak tahu sekarang aja biar latihan pas sampai babnya nggak kaget-kaget amat gitu. Nanti setelah ini antum kan ketemu huruf-huruf tebal tuh, terutama yang harokatnya kasro dan
fathah yang paling kelihatan. Kayak syaitonir rojim, to dengan ro lah, itu kan dibaca tafhim, walaupun si ro ini bukan huruf istilah tapi dibacanya tafhim. Nah, tafhim itu apa? Naikkan suaranya. Coba antum cara latihannya pakai so biasa, coba so. Desis ya, habis ini desis. So, naikin. Nah, rasa nggak perbedaan di belakang itu? Antum merasain ada yang naik nggak di belakang itu? Yang tadinya so rendah, terus antum naikin so suaranya. Di belakang tuh ada perbedaan nggak? Nah, itu apa itu? Pangkal lidahnya sedang naik. Antum otomatis atau manual? Otomatis. Makanya kalau dipikirin susah, karena dia otomatis. Jadi selama ini antum mikirin gimana ya cara naikin pangkal lidah, susah kan? Padahal mah tinggal naikin apa? Suara, otomatis pangkal lidahnya naik. Itu jawabannya. Jelas? Siapa yang baru tahu? Tapi udah belajar. Yang baru tahu? Tapi sebenarnya udah pernah belajar kan? Tapi di YouTube ada pelatihan cara menaikkan. Gimana caranya? Ada tutorialnya, ada. Tutorial baca itu dia nyontohin atau ngasih tahu tekniknya? Iya, maksudnya nyontohin itu kan ya, yuk baca bareng-bareng ya. So, gitu kan. Tekniknya dikasih tahu nggak? Coba antum lihat lagi tekniknya. Kalau orang cuman cuman suara aja kan, ya itu nyontohin namanya. Yang orang butuhin itu bukan itu. Yang orang butuhin itu caranya. Caranya gimana biar kayak gitu suaranya. Nah, itu yang penting itu. Dia kan cuma nyontohin aja. Ya tinggal dinaikin aja suaranya. Berarti kurang naik suaranya gitu maksudnya. Antum pokoknya kalau dengar kata tafhim itu suara berarti. Antum kurang tebal ya, berarti kurang naik suaranya. Naikin lagi. Misalkan cuman so, kurang nih, naikin lagi. So. Nah, kayak gitu. Bunyi kayak gitu antum pertahankan di setiap harokat. So, soi, so, tuh kayak gitu. Banyak yang nyontohin tuh banyak, nyontohin tapi ya tekniknya nggak ada. Caranya begini loh, nih, nah kayak gitu nggak ada tuh. Jadi kalau antum mau naikin pangkal lidah, caranya tekniknya adalah naikin suaranya. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu, nggak susah. Latihannya pakai huruf short sama huruf to, dua itu. So sama to ya. Pertama yang tipis dulu. So. Yang kedua naik. Tapi desis dulu. So kayak gitu. So. Nah, langsung ya. Beda. Jelas ya? Antum latihan dulu, ntar besok kita coba tes storin. Pakai short sama pakai. Kalau pakai to gimana? To ya kan? Naikin. Kayak gitu. Jelas loh? Tapi kalau dari segi sebentar. Tapi kalau dari segi perkataan ulama, antum kalau bilang so aja udah tebal, tapi kenyataannya nggak kayak gitu ya. Kadang tajwid itu teorinya kayak gini, prakteknya lah lain, sering banget kayak gitu. Kalau misalkan perkataan ulama kayak gitu ya enak banget, antum bilang so aja udah selesai, nggak perlu lagi main so, itu nggak perlu. Tapi kenyataan di lapangan ya para asatid pasti kalau setoran yang disalahin ya itu tafhim tarkik gitu. Jadi kalau antum mau nembelin atau naikin pangkal lidah, caranya apa? Tinggal dinaikin apa? Suaranya. Semudah itu kok. Gimana? Mudah nggak kira-kira? Antum mikirin mana lebih mudah? Mikirin naikin pangkal lidah atau naikin suara? Udah semudah itu, tinggal dinaikin aja sebenarnya. Cuman selama ini tuh nggak ada jawabannya. Jadi makanya susah. Antum tahu anda dapatnya di mana ini? Lagi ngelamun pas lagi sakit doang sebenarnya. Anda baca-baca ulang lagi sakit itu. Maksudnya pas lagi sakit tuh kadang Anda berdoanya yang susah-susah itu minta dikasih tahu jalannya gitu. Kan mumpung lagi sakit kan.
Jadi nggak mikirin sakitnya, malah mikirin nih dot nih gimana sih cara mudahnya gitu. Semudah itu ternyata. Kalau antum mikirin fokusnya ke naikin pangkal lidah ya susah. Antum tahu nggak, saking ekstrimnya itu dulu, kalau kita nggak tahu juga caranya, itu tangannya Ustadz Muhyiddin itu dimasukin ke temen ana tuh, ke mulutnya teman ana. Ini loh, angkat yang ini nih. Pangkal lidah itu tunjuk dipegang ini, nih angkat katanya. Terus dia ceritakan, gila Den itu katanya, tangannya dimasukin ke mulut ana katanya. Enggak, kan lagi kayak gini, dia salah mulu gitu kan, huruf tebalnya, buka mulutnya, masukin, nih, yang ini naikin katanya. Makanya dia cerita habis itu, gila Den, tajari dimasukin ke mulut anak katanya. Gitu. Kalau kayak gitu kan orang semua nggak bisa lah, susah. Ternyata ada yang lebih mudah, yaitu tinggal naikin apa? Suaranya. Tapi berikutnya, adapun huruf-huruf istifal maka dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama dibaca tafhim tarkik, yang kedua selalu dibaca tarkik. Nah ini tadi, loh di istilah ada tafhim, di istifal ada tafhim lagi. Nah jadi semua huruf istilah itu pasti dibaca tafhim, tapi nggak semua yang tafhim itu istilah, ada juga istifal. Nah apa aja hurufnya yang bisa istifal itu? Hurufnya ada 3, yaitu alif, lam, ro. Alif ketika sebelumnya huruf tebal, kho, bulat kan mulutnya. Ba, nyengir mulutnya. Jadi ngikutin huruf sebelumnya. Kalau hurufnya tebal, dia tebal. Kalau sebelum mulutnya tipis, jadi si alif ngikutin huruf sebelumnya. Lam, lam ini aslinya huruf tipis, lalilu. Tapi di sini khusus pada lafzul jalalah aja, lafaz Allah. Nah, kapan lafaz Allah dibaca tebal? Sebelumnya fathah atau dhammah. Allah, Allah. Kapan dibaca tipis? Walil kasroh, sebelumnya kasroh. Ro, ro ini ketuanya ada 3, ro fathah, ro dhammah tebal, ro ru, ro kasroh tipis, ri. Adapun anak buahnya banyak, ro fathah, ro sukun fathah, ro sukun fathah, ro dhammah, ro sukun dhammah, ro sukun dhammah, ro sukun wasau, ro sukun kasroh. Setelahnya huruf istilah selain berharokat kasroh. Nah itu banyak tuh. Tapi ketuanya mah cuma 3, fathah, dhammah tebal, kasroh tipis. Jelas ya? Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagian berikut. Nah, setelah ini antum ngapain pas baca Quran? Ini fokusnya sebenarnya ke istilah fokusnya. Tapi ya istifal juga harus diperhatikan dari sisi nyengir doang sebenarnya istifal itu. Jadi antum semurakan itmamul harokat yang nyengir. Kalau istifal, kalau istilah fathah atau doma atau sukun atau kasroh, yang istilah itu tinggal antum usahakan naikin suaranya. Misalkan nih nanti kan surat Al-Quraisy, cari huruf istilah di situ, ya kan? Antum tebelin tuh. Ilafi Quraisy, ilafi rihlatas syita'i wassor. Jangan lagi bacanya wassoif. Nah ini tipis nih. Wassoif. Nah ini tebal. Kayak gitu. Caranya jangan langsung ya diputus atau di mapping dulu. Udah selesai. Jadi pas ngaji nanti antum ada tambahan nih. Selain itmamul harokat, ngalir-ngalir yang sukun dan tasdid, yang tebal antum naikin suaranya. Ayo nyicil terus ilmunya tuh. Ya dikejar tuh semuanya. Jelas Pak? Terakhir ro kayak gitu juga. Naikin ro, ru, ri. Kayak gitu. Tekniknya cuma naikin suara aja. Udah cukup insyaallah ya. Nah tinggal murojaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Anda usah, kita tasin aja. Antum siapin tapi Al-Quraisy itu. Kita tasin. Sama nggak? Sama. Ingat ya, ini masih teori. Tujuan antum ngapain di Quran gitu kan? Ntar tuh dijawab. Ini teori dulu. Nah, berikutnya. Nah itu tadi kan bentukan huruf-huruf istilah. Bentukannya kayak gitu semua bentukannya. Berikutnya faedah yang pertama di halaman berikutnya. Huruf-huruf istilah khusus doktrin kit semuanya selalu dibaca tafhim. Ingat. Berarti huruf istilah itu hanya teori aja.
cara baca hurufnya pakai tafkhim. Makanya antum itu kalau dikoreksi sama ustadz, antum shotnya kurang tebal tuh, nggak ada tuh. Antum shotnya kurang istilah, ada nggak? Nggak ada. Jelas sampai sini. Istilah istifal tuh hanya teori aja. Tapi orang banyak fokusnya malah ke situ. Ustadz gimana cara nebelin huruf shot? Malah kebalik. Antum naikin aja pangkal lidahnya. Udah jelas pangkal lidahnya teori isti'la. Caranya gimana cara nebalinnya? Berarti fokusnya ke suaranya, bukan ke pangkal lidahnya. Itulah sampai selama ini nggak ada jawabannya cara menaikkan pangkal lidah itu. Ya karena salah ngajarinnya. Termasuk teman-teman kita semua di Matafid kayak gitu. Ustadz gimana cara naikin pangkal lidah ya? Antum latihan sendiri aja, ntar dia naik sendiri. Hampir semuanya kayak gitu. Itu tuh teori. Prakteknya enggak pakai tafhim. Kan udah dilihat nih. Makanya sini tulis huruf-huruf istilah semuanya selalu dibaca istilah. Kan enggak kayak gitu. Tapi dibaca apa? Nah, berarti si istilah itu teorinya, tafhim itu prakteknya. Kalau antum mau istilah, ya tafhim kuncinya. Jangan malah fokus ke menaikkan pangkal lidah, ya enggak kepikiran, susah. Jadi kalau antum mau naik nggak pangkal lidahnya? Caranya naikin suara. So, tuh. Terus ya. So, ini kan biasa, naikin. So. Nah, otomatis kayak gini nih, ngek ke belakangnya. Naik sendiri. Jelas itu. Nah, itu jawabannya. Selalu dibaca tafhim itu berarti mau fathah, mau kasroh, mau doma, mau sukun. Loh, kasroh kan nyengir kan tipis. Oh enggak, belum tentu. Tipis itu belum tentu, nyengir itu belum tentu tipis. Karena huruf tebal yang kasroh juga nyengir. Nyengir itu bukan masalah tebal tipis, nyengir itu identitas harokat. Nyengir, manyun, biasa itu tebal tipis bukan? Bukan, itu identitas harokat aja. Adapun tebal tipis ini di hurufnya. So, soi, su. Nah, depannya kan sama semua tuh. Tebal semua. Nah, itu maksudnya di situ. Sebelum ada harokat. Semua posisinya harus tebal semua. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau ada yang nanya, ada istilah, ada tafhim nih, bedanya apa sih? Gitu kan. Istilah dibaca tafhim ini maksudnya gimana? Nah, jadi kalau antum ditanya, apa sifatnya huruf shot? Jawabnya apa? Istilah. Salah, antum mau jawab tafhim. Sifatnya tafhim, salah. Kalau ditanya shot, gimana cara bacanya? Nah, jadi istilah itu nama sifatnya, cara bacanya tafhim. Jelas ya? Istilah ini cuma teori aja, nggak ada ngapa-ngapain di sini. Nggak. Prakteknya nanti di tafhim tarik. Makanya di sini Ustaz Fadil nulis semuanya dibaca tafhim. Harusnya kan semuanya dibaca istilah harusnya. Tapi enggak. Berarti istilah ini hanya teori aja. Prakteknya enggak ada. Cuman pengetahuan aja ini istilah istifal. Prakteknya nanti di tafhim tarik. Seperti itu, jelas ya. Nah, cuman kan kata beliau istilah itu sudah satu paket dengan tafhim. Nah, berarti antum sekalian langsung belajar apa? Tafhim. Nah, tafhim itu apa sih? Padahal babnya nanti tuh terakhir tuh, sebelum daftar pustaka tuh babnya. Cuman antum mana kasih tahu sekarang aja biar latihan pas sampai babnya nggak kaget-kaget amat gitu. Nanti setelah ini antum kan ketemu huruf-huruf tebal tuh, terutama yang harokatnya kasro dan fathah yang paling kelihatan. Kayak syaitonir rojim, to dengan ro lah, itu kan dibaca tafhim. Walaupun si ro ini bukan huruf istilah, tapi dibacanya tafhim. Nah, tafhim itu apa? Naikkan suaranya. Coba antum cara latihannya pakai so biasa, coba. So. Desis ya, habis ini desis. So, naikin. Nah, rasa nggak perbedaan di belakang itu? Antum merasain ada yang naik nggak di belakang itu? Yang tadinya so rendah, terus antum
naikin so suaranya. Di belakang tuh ada perbedaan nggak? Nah itu apa itu? Pangkal lidahnya sedang naik. Antum otomatis atau manual? Otomatis. Makanya kalau dipikirin susah, karena dia otomatis. Jadi selama ini antum mikirin gimana ya cara naikin pangkal lidah, susah kan? Padahal mah tinggal naikin apa? Suara, otomatis pangkal lidahnya naik. Itu jawabannya. Jelas? Siapa yang baru tahu? Tapi udah belajar. Yang baru tahu? Tapi sebenarnya udah pernah belajar kan? Tapi di YouTube ada pelatihan cara menaikkan. Gimana caranya? Ada tutorialnya, ada. Tutorial baca itu dia nyontohin atau ngasih tahu tekniknya? Juga. Iya, maksudnya nyontohin itu kan ya baca bareng-bareng ya. So, gitu kan. Tekniknya dikasih tahu nggak? Coba antum lihat lagi tekniknya. Kalau orang cuman ya cuman suara aja kan, ya itu nyontohin namanya. Yang orang butuhin itu bukan itu. Yang orang butuhin itu caranya. Caranya gimana biar kayak gitu suaranya. Nah, itu yang penting itu. Dia kan cuma nyontohin aja. Ya tinggal dinaikin aja suaranya. Berarti kurang naik suaranya gitu maksudnya. Antum pokoknya kalau dengar kata tafhim itu suara berarti. Antum kurang tebal ya, berarti kurang naik suaranya. Naikin lagi. Misalkan cuman so, kurang nih, naikin lagi. So. Nah, kayak gitu. Bunyi kayak gitu antum pertahankan di setiap harokat. So, soi, so, tuh kayak gitu. Banyak yang nyontohin tuh banyak, nyontohin tapi ya tekniknya nggak ada. Caranya begini loh, nih, nah kayak gitu nggak ada tuh. Jadi kalau antum mau naikin pangkal lidah, caranya tekniknya adalah naikin suaranya. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu, nggak susah. Latihannya pakai huruf short sama huruf to, dua itu. So sama to ya. Pertama yang tipis dulu, so. Yang kedua naik, tapi di sisi dulu, so kayak gitu. So, nah langsung ya, beda. Jelas ya. Antum latihan dulu, ntar besok kita coba tes storin. Pakai short sama pakai. Kalau pakai to gimana? To ya kan? Naikin, kayak gitu. Jelas loh. Tapi kalau dari segi, nah sebentar. Tapi kalau dari segi perkataan ulama, antum kalau bilang so aja udah tebal, tapi kenyataannya nggak kayak gitu ya. Kadang tajwid itu teorinya kayak gini, prakteknya lah lain, sering banget kayak gitu. Kalau misalkan perkataan ulama kayak gitu ya enak banget, antum bilang so aja udah selesai, nggak perlu lagi main so, nah itu nggak perlu. Tapi kenyataan di lapangan ya para asatid pasti kalau setoran yang disalahin ya itu tafhim tarkik gitu. Jadi kalau antum mau nebelin atau naikin pangkal lidah, caranya apa? Tinggal dinaikin apa? Suaranya. Semudah itu kok. Gimana? Mudah nggak kira-kira? Antum mikirin mana lebih mudah? Mikirin naikin pangkal lidah atau naikin suara? Udah semudah itu, tinggal dinaikin aja sebenarnya. Cuman selama ini tuh nggak ada jawabannya. Jadi makanya susah. Antum tahu anda dapatnya di mana ini? Lagi ngelamun pas lagi sakit doang sebenarnya. Anda baca-baca ulang lagi sakit itu. Maksudnya pas lagi sakit tuh kadang Anda berdoanya yang susah-susah itu minta dikasih tahu jalannya gitu. Kan mumpung lagi sakit kan. Jadi nggak mikirin sakitnya, malah mikirin nih dot nih gimana sih cara mudahnya gitu. Semudah itu ternyata. Kalau antum mikirin fokusnya ke naikin pangkal lidah ya susah. Antum tahu nggak, saking ekstrimnya itu dulu, kalau kita nggak tahu juga caranya, itu tangannya Ustadz Muhyiddin itu dimasukin ke teman anak tuh, ke mulutnya teman anak. Ini loh, angkat yang ini nih. Pangkal lidah itu tunjuk dipegang ini, nih angkat katanya.
Terus dia ceritakan, gila Den itu katanya, tangannya dimasukin ke mulut anak katanya. Enggak, kan lagi kayak gini, dia salah mulu gitu kan, huruf tebalnya, buka mulutnya, masukin, nih, yang ini naikin katanya. Makanya dia cerita habis itu, gila Den, tajari dimasukin ke mulut anak katanya. Kalau kayak gitu kan orang semua nggak bisa lah, susah. Ternyata ada yang lebih mudah, yaitu tinggal naikin apa? Suaranya. Tapi berikutnya, adapun huruf-huruf istifal maka dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama dibaca tafhim tarkik, yang kedua selalu dibaca tarkik. Nah ini tadi, loh di istilah ada tafhim, di istifal ada tafhim lagi. Nah jadi semua huruf istilah itu pasti dibaca tafhim, tapi nggak semua yang tafhim itu istilah, ada juga istifal. Nah apa aja hurufnya yang bisa istilah istifal itu? Hurufnya ada 3, yaitu alif, lam, ro. Alif ketika sebelumnya huruf tebal, kho, bulat kan mulutnya. Ba, nyengir mulutnya. Jadi ngikutin huruf sebelumnya. Kalau hurufnya tebal dia tebal, kalau sebelum mulutnya tipis jadi si alif ngikutin huruf sebelumnya. Lam ini aslinya huruf tipis, lalilu, tapi di sini khusus pada lafzul jalalah aja, lafaz Allah. Nah, kapan lafaz Allah dibaca tebal? Sebelumnya fathah atau dhammah. Allah. Kapan dibaca tipis? Walil kasroh, sebelumnya kasroh. Ro ini ketuanya ada 3. Ro fathah, ro dhammah tebal, ro kasroh tipis ri. Adapun anak buahnya banyak. Ro fathah, ro sukun 9 fathah, ro sukun fathah, ro dhammah, ro sukun 9 dhammah, ro sukun 9 dhammah, ro sukun 9 wasal, ro sukun 9 kasroh. Setelahnya huruf istilah selain berharokat kasroh. Nah, itu banyak tuh. Tapi ketuanya mah cuma 3. Fathah, dhammah tebal, kasroh tipis. Jelas ya? Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagian berikut. Nah, setelah ini antum ngapain pas baca Quran? Ini fokusnya sebenarnya ke istilah fokusnya, tapi ya istilah istifal juga harus diperhatikan dari sisi nyengir doang sebenarnya istifal itu. Jadi antum semurakan itmamul harokat yang nyengir. Kalau istifal, kalau istilah fathah atau doma atau sukun atau kasroh, yang istilah itu tinggal antum usahakan naikin suaranya. Misalkan nih nanti kan surat Al-Quraisy, cari huruf istilah di situ, ya kan? Antum tebelin tuh. Ilafi Quraisy ilafi rihlatas syita'i wasso. Jangan lagi bacanya wassoif. Nah, ini tipis nih. Wassoif. Nah, ini tebal. Kayak gitu. Caranya jangan langsung ya diputus atau di mapping dulu. Udah selesai. Jadi pas ngaji nanti antum ada tambahan nih. Selain itmamul harokat, ngalir-ngalir yang sukun dan tasdid, yang tebal antum naikin suaranya. Ayo, nyicil terus ilmunya tuh. Ya, dikejar tuh semuanya. Jelas, Pak? Terakhir, ro kayak gitu juga. Naikin. Ro, ri. Kayak gitu. Tekniknya cuma naikin suara aja. Udah cukup insya Allah ya. Nah, tinggal murojaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Anda usah, kita tasin aja. Antum siapin tapi Al-Quraisy itu. Kita tasin.